cari posisi dulu yang nyaman, duduknya yang nyaman atau gimana, supaya dia agak sedikit rilis dia punya ototnya. Setelah itu boleh kita kompres dengan air hangat atau kompres yang air dingin untuk mengurangkan rasa nyerinya dia. Hello lovely people, kembali lagi dengan saya Dr. Raisa Broto Asmoro. Dan untuk kamu semua nih, kali ini episodenya spesial banget buat yang sering ngalamin nyeri, terutama di bagian tulang maupun persendian. Nah, siapa nih udah mulai ngerasa sering jompo gitu ya? Nah, kamu bisa cobain pengobatan yang satu ini, yakni nama pengobatannya adalah titar. Nah, pernah denger nggak tuh? Apa ya titar ya? Nah, biar lebih jelas, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama terapis profesionalnya, Master Tommy. Sudah hadir di sini. Apa kabar? Baik, Dok. Terima kasih ya sudah mampir-mampir ke sini. Senang sekali bisa diundang di podcast yang cukup ini. Iya, terima kasih. Master Tommy, kenapa dipanggil Master sih by the way? Oke, karena saya sudah belajar di Malaysia untuk kuliah untuk di bone setting. Setelah itu saya sudah lulus di graduate, makanya dipanggilnya namanya Master. Widih, keren. Master Tommy, Master tulang. Iya, Master tulang. Oke, kita sekarang sudah ada pertanyaan dari netizen. Nah, biasanya kan akan banyak banget yang penasaran, makanya langsung dijawab aja nanti sama Master Tommy ya. Ini yang pertama ada yang nanya, apa sih yang harus saya lakukan kalau pertama kali mengalami tiba-tiba sarafnya kejepit? Nah, gimana tuh? Ini ada yang pernah ngalamin nggak? Kira-kira umur berapa ngalaminnya? Oh, ternyata campersnya ngalamin. Padahal masih berapa? 20 tahun? Gimana Mas Tommy? Oke, kalau tiba-tiba kita terkena yang namanya saraf terjepit, wah itu sakitnya luar biasa. Langsung set, dia langsung sadar nih dia stuck, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Nah setelah itu langkah yang ketika dia terkena saraf terjepit, usahakan dia cari posisi dulu yang nyaman, duduknya yang nyaman atau gimana, supaya dia agak sedikit rilis dia punya ototnya. Setelah itu boleh kita kompres dengan air hangat atau kompres yang air dingin untuk mengurangkan rasa nyerinya dia. Jadi mana aja boleh tuh ya? Mana aja boleh. Tepatnya di bagian yang sakit. Biasanya kalau bisa di kita, saya menyarankan untuk air hangat duluan. Setelah dia agak sedikit dides, nyantai, setelah itu baru air dingin untuk meredakan sakit nyerinya dia. Nah setelah itu boleh kita tambahkan pembijitan yang sifatnya yang nggak menekan banget ya. Dia harus halus banget supaya dia merelaksasi dia punya otot sarafnya juga. Terus kalau misalnya dia akan merasa lebih nyaman atau apa, boleh juga ngelakuin gerakan stretching. Nah stretchingnya misalnya dia kakinya diangkat atau di stretch bagian ini pun bisa juga. Nah biasanya kalau untuk keluar seperti itu, biasanya dia akan bisa membaik sendiri dok. Nah, cuman kalau misalnya dia tidak membaik dalam jangka waktu 1 bulan, sebaiknya dikonsultasikan dengan ke dokter. Itu dia. Atau ke tapi kalau nggak ngerti ya stretchingnya gimana, mendingan langsung konsul aja kan. Boleh. Ke profesional ya. Boleh. Biar yang penting, untuk yang stretchingnya dia itu juga nggak boleh terlalu dipaksa. Karena kalau dia semakin dipaksa, dia akan menambah jadi inflamasinya, jadi luka jadinya. Nah, jadi kita harus pelan-pelan, kita pelan-pelan kita mainkan dia punya stretchingnya supaya dia akan merasa lebih nyaman. Itu terlebih dahulu. Berarti itu sebenarnya kalau ada kejadian kayak gitu karena otot-ototnya kaku gitu ya? Betul. Berarti harusnya rutin olahraga tuh ya? Nah itu sudah pasti harus itu. Rutin olahraga, rutin stretching. Untuk stretching, betul. Oke, nah buat kamu tadi yang ngerasain kayak gitu, nah harus rutin-rutin stretching nih biar nggak kena yang tadi gitu ya. Nah tapi ada pertanyaan netizen kedua yang selanjutnya. Ini katanya, nah setelah pulang kerja, saya tuh sering mengalami rasa kaku dan tegang pada otot leher. Nah, gimana tipsnya nih supaya bisa terhindar dari tegangnya otot di leher? Stres dia kayaknya ya. Dia. Kerja di komputer terus kali ya. Biasanya untuk zaman-zaman yang sekarang ini banyak orang yang mempunyai keluhan di bagian leher, kalau nggak di lower back-nya dia. Kenapa? Karena aktivitas dia yang terlalu monoton. Misalnya dia mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan laptop atau yang kerjaan apapun ya yang berhubungan dengan laptop komputer, dia posisi gitu begini, diam aja begini. Nah ini kan cukup waktu yang cukup lumayan lama nih, sehingga menimbulkan satu tensi nih, kencangan otot di bagian sini. Sama kalau misalnya dia duduk terlalu lama,
kalau dia everyday mungkin dia duduk setiap hari gitu ya, itu dia 2 jam dia duduk terus, mestinya 2 jam kita harus agak berdiri sedikit. Nah, untuk kita jalan-jalan untuk merelaksasi dia punya tegangan otot tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya itu tetap lagi kembali lagi dia harus rajin olahraga. Itu hal yang paling penting. Jadi olahraga itu memang sangat penting ya untuk karena kita tahu nih aktivitas kita gimana. Nah, jangan lupa olahraga itu memang cukup salah satu yang obat yang paling mujarab untuk merelaksasi kita punya otot-otot tegang semuanya. Biar nggak tegang. Apalagi ditambah stres pekerjaan. Stres pekerjaan sudah pasti. Wah, langsung deh tuh. Apalagi kalau makanannya banyak mengandung kolesterol. Tambah lagi tegang lagi. Jadi tetap harus stretching, mungkin bisa ya di sela-sela pekerjaan. Bisa. Tiap 2 jam sekali berdiri, stretching. Makanya biasanya kalau misalnya saya menyarankan ke setiap saya punya klien atau pasien saya, kalau misalnya dia bekerja yang cukup lama di komputer, usahakan minumannya dia jarak agak jauh di meja itu, sehingga dia pasti kalau dia haus pasti kan dia berdiri dia ambil jalan, ambil minum tersebut. Itu salah satu trik untuk yang saya selalu anjurkan sih. Jalan, habis itu gerak-gerak sedikit, baru dia habis itu lanjut. Nah, terus usahakan kalau sebelum tidur di malam hari, usahakan dia melakukan stretching ringan aja. Gitu untuk stretching, misalnya gerakan sebelah sini, yang sebelah sini. Nah, terus untuk bagian kita punya lower back, ranjang kan ada ini sikunya nih, ya usahakan kita begini pun boleh. Jadi si lumbar dia akan meregang gitu. Betul. Oh iya. Itu kalau orang zaman dulu namanya ngulet ya? Ngulet betul banget. Tidur. Ngulet banget. Ternyata ada manfaatnya ya. Betul. Stretching. Oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari netizen. Apakah skoliosis? Nah, bisa nggak sih kalau disembuhkan dengan terapi titar ini? Oke, untuk pengobatan skoliosis itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan dengan terapi titar. Kenapa? Karena skoliosis itu kita harus melihat juga dia ini skoliosis kenapa? Ada yang karena dia genetiknya dia. Nah, kalau genetik dia kita sudah tidak bisa. Tetapi kalau hanya lifestyle dia, lifestyle dia maksudnya apa? Mungkin dia kalau misalnya kita duduk gitu ya, dia miring ke sini, tenda sana, atau enggak dia banyak orang yang duduk begini nih, sandaran begini. Nah, itu sebenarnya tidak. Itu kalau yang lifestyle itu kita masih bisa, tetapi dengan asumsi bahwa dia harus merubah dia punya lifestyle dia. Kalau misalnya lifestyle dia bagus atau kita melakukan pembicaraan pada otot sarafnya setelah pembentukan ke tulangnya kayak bone setting gitu, nah dia akan merasa jauh lebih baik. Nah, tetapi kalau misalnya dia memang karena skoliosis genetik, itu tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa mengurangi rasa tegang tensinya dia, rasa tegang pada otot-ototnya saja. Karena biasanya kalau orang skoliosis pasti ada satu yang lebih pendek gitu ya. Betul. Jadi harus di stretch gitu yang lebih pendek gitu ya biar nggak terlalu tegang. Betul. Tapi ya tetap harus postur ya. Tetap harus postur. Postur yang baik gimana sih? Gini kan ya. Harus duduk ya, harus tegak duduk ya. Tegak, terus jangan ngasih beban ke punggung gitu. Iya, betul. Penting gitu, jangan merah. Apalagi suka bawa ini loh, ransel 1 gitu kan. Kalau dulu sih zaman sekolah gitu ya, zaman sekarang enggak ya, anak-anak bawa koper ya. Makanya kan, soalnya kalau zaman sekarang kayaknya buku Senin sampai Jumat itu dibawa semua tuh rata-rata. Rata-rata begitu. Kalau zaman berat banget. Sedangkan saya anak saya pun juga sama, saya suruh dia bawa tas yang berat kayak lori, gledek gitu ya. Gledek itu, karena itu sangat membantu sekali. Jadi mengurangan beban. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya, kita kulik nih tentang terapi titar ini apa. Ada nama lainnya nggak sih? Bukan yang ini ya, terapi kretek-kretek gitu ya? Bener nggak sih ada yang suka nyebut-nyebut gitu kan? Bunyi itu karena dia mungkin karena mungkin bahasa kita, bahasa gaulnya kita aja kali ya, kretek-kretek gitu ya. Terapi kreteknya buat yang tahu sih jadi pengen kretek-kretekin badan. Ini sebenarnya sejarahnya dari mana sih terapi ini? Oke, untuk titar sendiri dia tuh sebenarnya itu kalau di zamannya dahulu itu yang namanya kungfu para kayak Wong Feong gitu, mereka tuh mempunyai satu tim medis. Nah, tim medisnya itu adalah disebutnya titar. Gitu. Jadi karena gini, kan banyak orang tanding kungfu atau apa, mereka ada yang misalignment, tiba-tiba dia kasih pindah tempat atau apa. Nah, itu mereka yang tim titar ini yang bekerja untuk mengobati mereka. Nah, setelah itu untuk zaman sekarang ini dia bawalah ke zaman modern ini untuk penyembuhan. Makanya untuk titar sendiri dia bisa mengobati otot, urat, sendi, tulang juga. Mereka bisa combine dia punya tekniknya. Udah jadi lebih lengkap ya. Lebih lengkap, betul. Terus ada cupping juga.
Oh, Kalau iya. yang suka nonton Karate Kid, padahal itu dia kan yang ada Jackie Chan yang main kop bambu. Nah itu kita pakai teknik itu. Oh, wow. Betul. Oke, seru ya. Sejak kapan sih kok tertarik dan menggeluti bidang ini gitu, Master Tommy? Jadi ketika itu saya tuh kalau misalnya ada mempunyai satu kesenangan, kalau melihat orang-orang tua khususnya, mereka kan kalau misalnya ada keluhan di lower back atau apa gitu ya, mereka kan takut ya. Oh, ntar saya dioperasi misalnya begitu. Kayak kalau kita bisa memberikan sesuatu kesembuhan untuk mereka, kayak enak banget rasanya, kayak kepuasan batin gitu kan ya. Nah setelah itu saya belajar kurang lebih 2019 lah. Saya mulai searching, cari-cari. Nah saya dapat satu guru di Malaysia. Terus saya kan mendalami. Nah setelah di tahun 2020 kan COVID ya, Malaysia lockdown tuh. Ya, alhasil saya pulang ke Jakarta, saya cobalah untuk memberanikan diri untuk membuka tempat praktek lah di rumah awal pertama kali buka. Dari situ, nah tuh mulai tuh berangkat di bulan Juni 2020 tuh saya ingat. Nah berani belajar, saya sambil terapi kok berkembang ya, maksudnya bagus untuk dan dapat diterima sama masyarakat luas. Betul. Tapi pertama kali saya buka, saya juga harus pakai ini juga, kayak nggak takut-takut juga ya. Nah kebetulan papa saya dia terkena saraf terjepit. Jadi kalau dia itu jalan sampai diseret kaku banget rasanya. Nah setelah itu setelah saya tamat, saya coba mengobati orang tua saya dulu dan berhasil. Baru saya memberanikan diri untuk buka di rumah. Oh gitu. Sampai sekarang. Jadi dari learning by doing juga ya. Learning by doing, betul. I see. Ya memang kalau ke terapis terus praktisi gitu emang kan jam terbang itu ngaruh juga jam kan terbang, ya. betul. Oke. Nah, keluhan yang paling banyak karena anak-anak muda sekarang pada kreatif semua nih, dan badannya pada besar-besar mungkin ya. Mereka pasti kenanya tuh di bagian lower back. Oh emang lower back. Lower back. Jompo memang ini ya.